Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meneduhkan dan memusatkan hati kita kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami boleh menikmati udara segar pada pagi hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu pada pagi ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar kami beroleh hati yang bijaksana di dalam menjalani sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, puji Tuhan kita bisa kembali memasuki hari yang baru pada hari ini dengan pertolongan Tuhan. Amin. Dengan anugerah Tuhan. Sebuah kesempatan hidup yang kita harus responi dengan benar, saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya memberikan topik renungan kita dengan judul hidup ini adalah kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita landaskan renungan kita pada pagi ini dengan membuka Alkitab kita dan membaca Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Lukas pasal ke-13 ayat 6 sampai ayatnya ke-9. Mari kita membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencanggul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebuah perumpamaan yang begitu indah, yang begitu dalam maknanya kalau kita renungkan, saudara. Dalam Alkitab seringkali ya, pohon dipakai untuk melukiskan keadaan manusia. Ya, pohon melukiskan keadaan manusia. Ya, seperti yang dicatat dan kita juga renungkan dalam beberapa hari yang lalu, seperti apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ya, ayat yang kedua sampai ketiga, di sana dikatakan bahwa orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, pohon yang naturnya, yang sejatinya menghasilkan buahnya, ya, pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, dipakai perumpamaan pohon, saudara. Demikian juga di dalam Yeremia pasal 17 ayat 8, saudara. Di sana dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal seperti pohon, kembali lagi pohon, saudara,
yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas, terik. Daun pohon itu sudah tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Bahkan dikatakan apa? Tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, ini berarti pohon itu kewajibannya selain dia harus berdaun, dia bertumbuh, dia harus berbuah, saudara. Ya, inilah yang diungkapkan di dalam Lukas pasal yang ke-13 yang menjadi bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saudara. Ya, yang melukiskan sebuah keadaan ya bahwa sudah 3 tahun lamanya pemilik kebun mencari buah pada pohon ara miliknya. Ya, tapi tidak menemukannya. Tahun pertama dia datang ke kebun anggurnya dan dia melihat ada pohon ara di sana dan dia tanya kepada pengurus kebunnya, apakah dia sudah berbuah? Tapi dia tidak menemukan buahnya. Lalu kemudian dia tidak kecewa, kemudian tahun depan dia beri kesempatan lagi kepada pohon itu untuk tumbuh di kebun anggurnya. Ya. Dan dia datang kembali dan memeriksa. Pengurus kebun berkata, belum berbuah. Sampai tahun ketiga, saudara, dia datang. Ya, tahun kedua belum ada buah, mungkin masih kurang pupuk atau ada batu-batu yang harus disingkirkan, tanah perlu dicangkul supaya gembur. Pengurus tanahnya berupaya melakukan, pengurus kebunnya. Tahun ketiga tetap saja tidak berbuah. Padahal segala usaha sudah dilakukan. Saudara-saudari yang saya kasihi, ketika pemilik kebun ini datang, saya pikir kalau pohon ara itu bisa berbicara, mungkin dia sudah deg-degan. Ini bagaimana ini? Ya. Namun kita bisa melihat bahwa kalau kita memperhatikan bagaimana pemilik pohon ini di dalam memelihara kebunnya dengan memberi tanggung jawab kepada pengurus demikian rupa, maka saya menarik kesimpulan bahwa yang menjadi masalah sebenarnya bukan karena kurangnya perhatian kepada pohon ara itu di dalam memelihara dia sehingga dia bisa bertumbuh atau memastikan supaya dari dirinya bisa menghasilkan buah. Ya, bukan terletak dalam pemeliharaannya atau kurangnya perhatian dari pengurus kebun anggur ini, tidak, saudara, tidak. Tetapi masalahnya ada pada pohon ara itu sendiri. Ya, memang tidak diungkapkan di sini apa yang menyebabkan pohon ara ini tidak menghasilkan buah, tidak mengeluarkan buah. Tidak ada diteliti apakah pohon ara ini lagi ngambek, apakah pohon ara ini sedang kesal, sedang marah sehingga dia tidak mau mengeluarkan buahnya. Ya, tidak, saudara. Tetapi boleh dikatakan bahwa bukan terletak kepada lingkungan atau di mana dia tumbuh atau bagaimana cara memelihara. Pupuk sudah cukup diperhatikan, dicangkul, katakanlah dilakukan berbagai macam. Namun pohon ini rupanya yang jadi masalah, bukan pemeliharaannya. Pohon ini yang ada masalah, saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, hidup ini adalah kesempatan, sama seperti pohon yang telah diberi kesempatan kepada dia tadi, saudara. Ya, namun kalau boleh dikatakan dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Ya, semestinya kesempatan itu dia manfaatkan dengan memberikan buah sehingga dia bisa memastikan bahwa tiap kali pemilik kebun anggur datang, dia bisa menampilkan buah-buah ara yang ranum, yang enak dilihat dan bahkan mungkin kalau dinikmati bisa membuat penikmatnya itu menikmati dengan penuh sukacita. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, kita perlu merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Melalui perumpamaan ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa hidup ini adalah kesempatan dalam anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh disia-siakan. Dan tidak cukup sampai di situ, saudara. Kehidupan ini bukan saja hanya anugerah, tetapi juga harus diisi dengan kehidupan atau cara hidup atau kualitas hidup secara bertanggung jawab, saudara. Kualitas hidup yang bertanggung jawab. Ya. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya mau katakan anugerah yang kita terima dari Tuhan sejatinya bukan hanya berbicara soal keselamatan. Tidak, saudara.
Bukan hanya berbicara soal keselamatan dari dosa dan hukuman dosa saja, tetapi ini berbicara mencakup seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Cara hidup kita, cara kita berbicara, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita menampilkan kehidupan kita, ya, sehingga orang bisa membaca kehidupan kita, ya, seluruh aspek kehidupan kita, di rumah tangga kita, bagaimana hubungan kita suami istri, orang tua dengan anak, kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat, di mana saja. Ini berbicara anugerah. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Kalau kita bisa hidup pada hari ini sebagaimana kita hidup, maka itu artinya kesempatan, saudara. Ada banyak orang yang sudah meninggalkan dunia ini, tidak mampu lagi memiliki kesempatan seperti kita. Itulah yang saya katakan bahwa anugerah kehidupan yang Tuhan berikan ini perlu dipertanggungjawabkan. Anugerah yang kita peroleh bukan karena hasil usaha kita sendiri, saudara. Di dalam iman percaya kita kepada Yesus, kita tahu bahwa anugerah kehidupan pada hari ini yang kita bisa nikmati semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Untuk itu, anugerah, kesempatan yang diberikan Tuhan, kita masih hidup seibarat pohon ara di kebun anggur ini, tidak boleh disia-siakan. Namun tidak hanya tidak boleh disia-siakan, saudara, juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini harus kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sia-sia. Amin. Namun kita harus isi dengan perbuatan-perbuatan yang buahnya itu berkenan, saudara. Perbuatan yang tidak hanya berbicara kepada diri kita sendiri. Saya memperhatikan ada banyak orang yang hanya sibuk dengan dunia luar yang ada di luar dirinya. Ya, sepertinya sesuatu yang begitu haus akan pujian orang dan segala macam, saudara. Ya, pada pagi hari ini kita harus hentikan semua itu. Kita harus kembali lagi melihat jauh ke dalam diri kita. Bagaimana kita menghasilkan buah-buah perbuatan kita, buah-buah pertobatan kita. Apakah perbuatan-perbuatan kita, apakah pertobatan, buah-buah pertobatan kita itu sudah berkenan dan memuliakan nama Tuhan? Atau jangan-jangan justru sebaliknya. Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip ini kepada murid-muridnya, seperti apa yang dicatat di dalam Lukas pasal 13 tadi, saudara. Inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Dan melaluinya, Yesus juga hendak mengajarkan kepada kita bahwa gambaran kehidupan melalui perumpamaan pohon ara yang ditanam di kebun anggur ini, saudara, ya, tidak boleh terjadi di dalam hidup kita. Amin. Jadi boleh dikatakan, kalau kita mau bertanya, mengapa sih sebenarnya pohon ara itu ditanam di pohon anggur, di kebun anggur, maaf saudara. Mengapa dia ditanam di kebun anggur? Kenapa tidak di kebun ara, saudara? Bukan karena kebun ara, bukan karena pohon ara itu berhak untuk tumbuh di sana, bukan. Ya, namun itu semata-mata karena pemiliknya memberi kesempatan bagi pohon ara ini ditanam atau tumbuh di kebun anggurnya. Kesempatan. Jadi kalau kita bertanya mengapa kita hidup saat ini di dunia ini, itu semata-mata kesempatan. Anugerah. Artinya bagi pohon ara sementara dia hidup di kebun anggur, maka kewajiban dia, ya, tanggung jawab dia untuk mengisi kesempatan hidupnya selama dia ada di kebun anggur itu adalah menghasilkan buah. Sehingga dengan demikian kehidupannya akan dijamin terus. Tidak seperti dalam pembacaan kita tadi, terancam sudah. 1 tahun lagi dikasih kesempatan. Saya tidak tahu hari ini kita akan diberi kesempatan berapa lama lagi hidup di dunia ini. Saya mau katakan pada pagi hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaan bagi kita yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saudara. Apakah kita sudah hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Sebagai anak-anak Allah, apakah kita sudah menunjukkan kualitas hidup sebagai anak-anak Allah? Kalau sudah, apakah buktinya, saudara?
Nah, kalau belum saat ini pada pagi hari ini, ya, mari saya ajak setiap kita mengambil komitmen kembali untuk melakukan introspeksi diri ke dalam. Melakukan pemeriksaan diri, apakah hidupku sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah setiap perbuatan-perbuatan dan tindakanku dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri, di dalam pekerjaan, di dalam saya sebagai seorang jemaat atau warga jemaat, atau sebagai warga masyarakat, apakah setiap perbuatan dan tindakanku ini telah merupakan buah-buah yang manis, buah-buah pertobatan yang manis? Atau jangan-jangan hidupku ini masih menghasilkan buah-buah yang kelihatannya harum, wangi, seperti buah kueni yang sering musim di kota Teluk Dalam ini, saudara. Namun ketika akan dinikmati oleh konsumennya, oleh pembelinya, dikupas kulitnya, hendak dimakan. Ketika selesai dikupas, isinya kelihatan daging buah yang begitu kuning dan wangi, saudara. Dan enak kelihatannya, tapi ketika diiris hendak dimakan, saudara, dalamnya busuk, saudara. Buah yang wangi kelihatannya bagus tampak, tapi isinya busuk. Di sana ada banyak kemunafikan, di sana ada banyak iri hati, di sana ada banyak dendam, di sana ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, jika kita masih belum menghasilkan buah-buah pertobatan yang dituntut sebagai respon tanggung jawab kita atas anugerah kehidupan yang Tuhan sudah berikan, atas anugerah yang Tuhan Yesus telah berikan, tidak hanya keselamatan atas dosa, tetapi kita harus isi kehidupan ini dengan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai pengikutnya. Maka biarlah melalui renungan pada pagi hari ini, kita kembali ambil keputusan, bertobat dan berbalik dari jalan hidup kita yang hanya menghasilkan buah-buah yang jahat dan busuk. Kita bertobat, kita tinggalkan semua itu. Kita berbalik, kita datang lagi kepada Tuhan, datang lagi kepada jalan kehidupan itu. Kita diizinkan ditanam lagi Tuhan di tepi batang air, di tepi aliran air. Dengan tuntunan firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan, ya, itu yang akan memberikan kesempatan bagi kita kembali menjadi pohon ara yang sehat. Menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang terkoneksi, berelasi dengan sumber kehidupan sejati itu. Sehingga bisa dipastikan, hidup kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan yang manis, yang enak, yang memberkati orang lain, dan bahkan yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Mari, hidup ini adalah kesempatan. Mari gunakan secara bertanggung jawab dan tampilkanlah, hasilkanlah buah-buah pertobatan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini dapat memberi kesegaran baru bagi setiap kita. Seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu buahnya, layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan Tuhan buat berhasil. Amin, saudara. Pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan, ambil komitmen dan percayalah, Dia Allah pribadi yang limpah dengan kasih, limpah dengan kemurahan, akan menolong dan memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Besar anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Jiwa kami betul-betul menyadarinya. Pada pagi hari ini, kami mau kembali menaklukkan seluruh kehidupan kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami tidak mau khawatir tentang apapun juga. Namun sebaliknya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang tertanam, yang berelasi, yang terkoneksi dengan Allah sumber kehidupan sejati. Yang akan membawa kami memiliki kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang terus menghasilkan buah-buah pertobatan yang manis, yang enak dilihat,
bahkan yang memberkati, yang memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, sepanjang hari ini, biarlah apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memampukan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan pemeliharaan-Mu menyertai kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa besok pagi pukul 5. Amin. Shalom.